Sebab demokrasi yang kita cita-citakan bukanlah demokrasi campur tangan dan buah tangan, tetapi demokrasi yang memberi kesempatan setara bagi semua warga negara. Kini, kritik rakyat hadir dalam berbagai bentuk yang kreatif dan memanfaatkan kemajuan teknologi, khususnya media sosial sebagai corong suara publik. Ungkapan tersebut dapat berupa kalimat singkat seperti kabur saja dulu, sindiran tajam, Indonesia gelap, lelucon politik, negara Konoha, hingga simbol-simbol baru seperti bendera One Piece dan banyak lagi yang menyebar luas di ruang digital. Bagi para pemegang kekuasaan, semua suara rakyat yang kita dengar bukanlah sekedar kata atau gambar. Di balik setiap kata ada pesan, di balik setiap pesan ada keresahan, dan di balik keresahan itu ada harapan. Pidato Puan Maharani di sidang tahunan MPR menjelang perayaan HUT RI ke-80 ini seolah oase di tengah gerahnya suasana politik dengan suhu yang semakin memanas akhir-akhir ini. Sikap pemerintah dari pimpinan pusat sampai daerah yang terkesan bertindak sendiri, tidak melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan namun kasar dan keras dalam menjawab kritikan seolah telah menjadi tren di kalangan pemimpin era Prabowo Subianto. Peristiwa yang terjadi di Pati, Jawa Tengah, ketika rakyat menguasai parlemen di daerah, memaksa para wakil rakyat menyetujui pemberhentian seorang bupati yang baru menjabat selama 6 bulan, hanyalah akumulasi dari kemarahan dan keresahan rakyat atas sikap anti-kritik dan perilaku angkuh para pemimpin. Kritik adalah sebuah keniscayaan di negara demokrasi. Kalau tidak ada kritik, berarti demokrasi telah mati. Dan inilah yang diperjuangkan para mahasiswa pada tahun 1998, di bawah pimpinan para akademisi dan aktivis kala itu termasuk Megawati Soekarnoputri, ibunda dari Puan Maharani. Dan itulah sebabnya, dari sejak reformasi tahun 1998 sampai masa kepemimpinan Habibie, Gus Dur dan Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono, tidak pernah ada seorang pun ditangkap karena dengan tudingan menghina kepala negara. Hanya di era Presiden Joko Widodolah para pengkritik ditangkap dan dipenjara, dan ormas-ormas yang berseberangan pemerintah diberangus. Bahkan ketika sudah tidak berkuasa lagi, ketika orang-orang yang hanya sekedar bertanya kejelasan ijazahnya, Jokowi pun mengamuk. Bukan hanya aktivis, bahkan beberapa konten kreator juga ikut diseret dipaksa untuk dipenjara. 10 bulan pemerintahan Prabowo pun tidak kalah keras pada para kritikus dan aktivis. Walau dipuji karena memberikan amnesti dan abolisi kepada para tahanan politik era Jokowi, namun sikap dan pandangan Prabowo kepada para kritikus masih patut dipertanyakan. Dalam beberapa kali kesempatan berpidato, Prabowo seolah mengkerdilkan kritik dan bahkan menuding demo Indonesia gelap dan tagar kabur aja dulu dibiayai koruptor. Perilaku pemimpin anti-kritik ini pun dikritik oleh Puan Maharani. Menurut Puan, di balik kritik, ada keresahan yang ingin diperjuangkan. Namun bukan hanya itu, Puan Maharani juga ikut mengkritik Pilpres dan Pilkada tahun 2024. Puan menyayangkan perilaku pejabat negara yang menurutnya lebih mengedepankan campur tangan dan buah tangan yang ikut mempengaruhi pilihan politik masyarakat. Maraknya pembagian bansos dan bahkan Joko Widodo yang terang-terangan ikut berkampanye di Pilpres dan Pilkada adalah perilaku tidak beretika seorang pemimpin yang menggunakan segala cara untuk bisa berkuasa. Sebaik apapun visi dan integritas partai, jika sistem politik, khususnya sistem pemilu, tidak mendukung terwujudnya kedaulatan rakyat secara nyata, maka suara rakyat berisiko terdistorsi. Sistem pemilu kita sebagai sarana utama membentuk perwakilan memang belum sepenuhnya sempurna. Tantangan kita adalah memastikan bahwa sistem ini benar-benar mendekatkan kehendak rakyat dalam menempatkan wakil-wakilnya dan memilih pemimpinnya. Saat ini, demokrasi dalam pemilu kita selain ditentukan oleh garis tangan, juga sering dipengaruhi oleh campur tangan dan buah tangan. Kita semua memiliki garis tangan, nasib dan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Tetapi tidak semua dari kita memiliki kemampuan yang sama untuk ikut campur dan memberikan buah tangan dalam menentukan arah demokrasi. Inilah kritik sekaligus otokritik terhadap demokrasi dalam pemilu kita. Kita harus terus memperbaiki dan menyempurnakannya. Sebab demokrasi yang kita cita-citakan bukanlah demokrasi campur tangan dan buah tangan, tetapi demokrasi
yang memberi kesempatan setara bagi semua warga negara. Marilah kita bangun demokrasi yang menghidupkan harapan rakyat. Demokrasi yang tidak berhenti di bilik suara, tetapi terus tumbuh di ruang-ruang dialog, di dapur rakyat, di balai desa, hingga di gedung parlemen, agar setiap keputusan lahir dari kesadaran bersama, bukan hanya kesepakatan segelintir elit. Dalam demokrasi, rakyat harus memiliki ruang yang luas untuk berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat, dan menyampaikan kritik. Ini, kritik rakyat hadir dalam berbagai bentuk yang kreatif dan memanfaatkan kemajuan teknologi, khususnya media sosial sebagai corong suara publik. Ungkapan tersebut dapat berupa kalimat singkat seperti kabur saja dulu, sindiran tajam, Indonesia gelap, lelucon politik, negara Konoha, hingga simbol-simbol baru seperti bendera One Piece dan banyak lagi yang menyebar luas di ruang digital. Fenomena ini menunjukkan bahwa aspirasi dan keresahan rakyat kini disampaikan dengan bahasa zaman mereka sendiri. Bagi para pemegang kekuasaan, semua suara rakyat yang kita dengar bukanlah sekedar kata atau gambar. Di balik setiap kata ada pesan, di balik setiap pesan ada keresahan, dan di balik keresahan itu ada harapan. Karena itu, yang dituntut dari kita semua adalah kebijaksanaan. Kebijaksanaan untuk tidak hanya mendengar, tetapi juga memahami. Kebijaksanaan untuk tidak hanya menanggapi, tetapi merespon dengan hati yang jernih dan pikiran yang terbuka. Kita semua berharap apapun bentuk dan isi kritik yang disampaikan rakyat tidak boleh menjadi bara yang membakar persaudaraan Indonesia. Kritik tidak boleh menjadi api yang memecah belah bangsa. Sebaliknya, kritik pun harus menjadi cahaya yang menerangi jalan kita bersama. Kritik dapat keras dalam substansi dan menentang keras kebijakan. Akan tetapi, kritik bukan alat untuk memicu kekerasan, kebencian, menghancurkan etika dan moral masyarakat, apalagi menghancurkan kemanusiaan. Gunakanlah ruang kritik itu sebagai sarana untuk menyadarkan penguasa, memperbaiki kebijakan, menuntut tanggung jawab, dan mendorong kemajuan bagi seluruh anak bangsa.